Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrah Indasari dari kelas 19B dengan NIM 4191210066. Yang terhormat Bapak Sri Soekartono Nata Diharja MM selaku dosen dari mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Strategi Pemasaran Digital pada Produk Sirup Marjan. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai strategi pemasaran digital, kita perlu mengetahui marketing atau pemasaran itu apa. Di sini jadi marketing itu atau pemasaran adalah segala aktivitas perusahaan untuk mempromosikan produk baik barang maupun jasa pada target pemasarnya. Selanjutnya di sini saya akan membahas marketing strategi. Jadi strategi pemasaran itu adalah upaya memasarkan suatu produk, baik itu jasa atau barang, menggunakan rencana dan upaya pencapaiannya untuk tujuan yang diinginkan, sehingga jumlah dari penjualan jadi lebih tinggi. Nah, di sini ada beberapa jenis strategi pemasaran seperti direct selling, point of purchase, earned media, digital marketing, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan strategi pemasaran digital. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai strategi pemasaran digital, kita perlu mengetahui digital marketing itu apa. Jadi di sini digital marketing adalah salah satu cara untuk mempromosikan produk dan jasa menggunakan perangkat elektronik dan internet. Digital marketing tidak sebatas tentang pemasaran melalui internet, tetapi juga platform digital yang termasuk bentuk-bentuk tradisional dari pemasaran digital seperti televisi, papan billboard, dan juga radio. Nah, slide berikutnya adalah jenis-jenis dari strategi marketing digital. Nah, di sini yang pertama ada search engine marketing atau SEM. SEM ini merupakan strategi marketing untuk menaikkan website ke peringkat atas di hasil pencarian dengan cara berbayar. Dan yang kedua ada search engine optimization atau SEO. SEO di sini artinya adalah strategi pengoptimalan website untuk mendapatkan peringkat tinggi dalam hasil pencarian untuk kata kunci yang ditargetkan. Berikut di samping adalah contohnya, yaitu ketika kita memasukkan kata kunci Shopee di sini yang ada tulisan iklan atau berlabel iklan ini berada di urutan pertama karena dia membayar. Ini merupakan contoh dari SEM, Search Engine Marketing, dan yang bawah adalah website yang menggunakan SEO, Search Engine Optimization. Nah, kita masuk ke konten marketing, yaitu strategi pemasaran digital yang ketiga. Yang ketiga, konten marketing merupakan jenis digital marketing yang berupa merencanakan, membuat, serta membagikan konten tentang perusahaan. Hal tersebut untuk menarik calon pembeli mengetahui bisnis dan motivasi mereka untuk menjadi pembeli. Konten ini dapat dibuat dalam bentuk unggahan blog, sosial media, artikel, e-book, infografis, serta brosur online. Pada contoh kali ini adalah contoh dari akun YouTube-nya Sirup Marjan ini, yaitu Marjan Buidon. Di sini ditampilkan ada iklan dari marjan itu sendiri dan juga ada pengetahuan mengenai pembuatan minuman yang berbahan dasar marjan itu sendiri. Nah, yang keempat ada native advertising, yaitu iklan yang sesuai dengan bentuk dan fungsi platform tempat iklan tersebut muncul. Contohnya promote post di Instagram dan Facebook. Pada gambar di samping adalah contoh dari native advertising. Pasti kalian pernah menemukan konten bersponsor yang muncul di landing page atau media sosial Anda. Nah, itu disebut dengan invite unit. Nah, invite unit ini merupakan jenis native advertising yang sangat user friendly, sebab iklan yang ditampilkan disesuaikan dengan bentuk dan fungsi tempat iklan tersebut muncul, mulai dari jenis font, warna font, hingga bentuknya pun menyesuaikan dengan layout media. Biasanya terdapat tulisan sponsor atau iklan berbayar. Nah, yang kelima adalah PPC atau pay per click. PPC ini adalah
cara untuk mengarahkan traffic ke situs dengan bayaran setiap kali kliknya. Contohnya adalah Google AdWords. Para marketer membayar lalu mendapatkan slot teratas di setiap pencarian di Google dan dikenakan biaya setiap kliknya. Di sini ada contoh dari PPC, pay per click. Ketika kita memasukkan kata kunci seperti sirup marjan, di sini kita akan langsung diarahkan ke website yang bertujuan untuk membeli produk itu sendiri. Yang keenam ada social media marketing yang berfungsi untuk mempromosikan produk dan konten di media sosial. Media sosial itu seperti Instagram, Twitter, WhatsApp, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Pada gambar di samping merupakan akun official Instagram dari Marjan Buidon. Di sana terdapat postingan mengenai produk itu sendiri, di mana fungsinya tidak lain untuk memasarkan produk itu sendiri. Digital marketing tidak sebatas pemasaran melalui media internet, tetapi juga melalui platform digital seperti billboard elektronik dan televisi. Nah, ini yang ketujuh ada pemasaran lewat papan billboard, jenis pemasaran digital elektronik yang berada di luar ruangan dan posisinya terlihat khalayak ramai sehingga banyak yang mengetahui produk kita itu. Yang kedelapan, iklan di televisi. Biasanya di dalamnya ini terdapat unsur suara, gambar, gerak sehingga lebih menarik bagi audiens. Selanjutnya kita akan membahas keuntungan dari digital marketing. Yang pertama adalah time and effort saving, yaitu menghemat waktu dan usaha. Seperti pada contoh pemasaran produk kita, yaitu kita tidak perlu membuat brosur berupa selembaran kertas untuk disebarkan kepada calon pelanggan. Dengan adanya digital marketing, kita dapat memasarkan produk kita lewat brosur online. Yang kedua, ada flexibility atau fleksibilitas, yaitu kemampuan beradaptasi. Dengan adanya digital marketing, perusahaan dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi sehingga tidak ketinggalan zaman dalam proses pemasarannya. Nah, yang ketiga ini ada real-time analysis atau layanan real-time. Real-time di sini maksudnya adalah strategi pemasaran yang berfokus pada peristiwa terkini. Yang keempat ada instant feedback. Dapat diartikan juga sebagai umpan balik. Umpan balik di sini merupakan bentuk interaksi yang disampaikan pelanggan kepada pemilik bisnis setelah menggunakan layanan atau produk yang ditawarkan. Umpan balik di sini seperti contohnya adalah review produk, komentar, dan masukan. Dan tentunya masukan ini berfungsi untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, umpan balik di sini dapat digunakan untuk menambah fitur baru, mengoreksi kesalahan, hingga memperluas target pasar. Terus ada economical atau ekonomis, seperti yang sudah saya jelaskan di atas, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dengan menggunakan brosur online juga kita dapat mengurangi paperless, dan juga kita tidak perlu membayar upah untuk seseorang yang kita pekerjakan untuk membuat selembaran, dan kita tidak perlu membayar percetakan dari hasil selembaran itu. Yang keenam ada impactful atau dampak. Tentunya dampak di sini adalah dampak yang berpengaruh untuk kesuksesan perusahaan itu sendiri. Nah, kita sudah sampai di kesimpulan. Nah, kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan ini adalah strategi pemasaran digital merupakan cara pemasaran yang menggunakan media digital dan internet yang berfungsi untuk mendapatkan penjualan yang lebih tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.